Halo semuanya, selamat datang di video Mauta spesial malam Jumat bersama kami tim Platnas SEA Games Squash 2019. Dan malam ini kita mau sharing pengalaman-pengalaman misteri yang pernah kita rasain masing-masing, entah itu di tempat lain atau di sini. Silakan yang mau duluan. Dari belakang mungkin dari Rahmat. Silakan Rahmat. Halo. Pernah gimana, Mat? Pernah pengalaman misteri apa, Mat? Yang pernah, Mat? Jadi di kamar ini lantai 2507. Terus kamar ini dulu gitu. Iyalah, harus lah. Kemarin hidup tuh 23 tahun, Wak. Kita kan berbicara tentang ini. Jadi waktu itu aku masih tidur di sofa nih, sofa ini. Tapi arahnya tuh ke arah. Kayaknya aku dulu deh, Mat. Hah? Kayaknya aku dulu baru nyambung ke kamu. Oh iya. Ah, boleh. Aku boleh. dulu. Oh, iya. Agung dulu. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Agung Milan. Kita warga 2507 di area Duta ini. Awal mula yang gue rasain sih selama di sini, pertama kalinya datang ke sini tuh nggak ada apa-apa, have fun aja, biasa aja. Tapi setelah seminggu gue balik dulu ke Bandung, terus balik lagi ke Jakartanya itu agak malam. Pulang tuh nyampe sini tuh jam 1:30 kalau nggak salah, 1:30. Gue yang lain udah pada tidur, gue langsung ke kamar. Dan di situ gue belum ganti baju apapun, langsung tidur. Nah, anjing merinding coba. Nah, lanjut. gue di situ udah capek banget pokoknya karena perjalanan dari Bandung ke Jakarta macet. Di situ gue tidur pules, nggak tahu kenapa setengah jam gue tidur itu berisik banget nih, kayak orang yang ngobrol tapi ya kayak yang ketawa-ketawa atau gimana, berisik banget, kayak yang pernah nggak sih lo kayak tidur di sekolah terus yang keadaannya berisik banget tapi ini tuh anak kecil gitu yang ngomong, itu anak kecil yang kayak terus kita ngobrol, kesana lagi main gini. Nah, di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue lemas banget yang pertama. Terus setelah itu mulai hilang, nggak tahu kenapa gue tidur nih. Gue ngadep ke, jadi di tempat tidur gue ini lemari, ini tuh tembok jendela gitu. Gue tidur ngadep ke lemari. Oke. Gue tidur ngadep ke lemari. Nggak begitu lama setelah bunyi yang suara-suara itu berisik-berisik itu yang ngobrol, nggak lama tuh kayak ada, lo tau gak sih kasur kayak gitu turun ke bawah, Kayak ada yang naik. Gue di situ diam aja gini, terus nggak berapa lama tuh kayak ada yang meluk gue Merinding gue anjing. meluknya kayak Dari gini belakang. banget. Dari belakang. Tapi gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena emang jujur gue tuh kalau misalnya datang kayak ke tempat yang baru selalu didatangin di mimpi, entah itu mungkin ya karena dia mungkin mau ngajak kenalan atau gimana, tapi atau memperkenalkan diri dulu kalau misalnya ada dia di sini tuh gue pasti dia tuh pasti masuk ke mimpi gue. Nah, yang gue rasain dan gue bisa ngerasain kayak lu tau gak sih di mimpinya tuh kayak apa sih, kayak keyup apa sih bahasanya tuh kalau misalnya nggak, kalau misalnya tidur terus erep ya kan, erep ya pokoknya erep tuh kayak Kayak ketindihan. sama sih kayak, jadi kayak lu setengah sadar kayak yang lu ngelihat tapi lu tidur juga gitu. Kayak gitulah. Nah, terus setelah gue tuh bisa ngelihat juga ini yang meluk gue tuh apa dan siapa gitu. Boleh lo deskripsikan? Nih, Sepintas. ini ada ini juga, ada nyambungnya juga sih sama cerita di Plaza Semanggi. Kan gue kan turun travel kan di Plaza Semanggi. Terus perjalanan gue jalan ke area Duta. Gue searching di Plaza Semanggi itu ada apa sih Plaza Semanggi gitu kan, karena yang gue tahu di kamar ya di lantai inilah terutama yang dulunya Aston ini kan anak kecil. Tapi gue aneh kenapa ini kok bukan anak kecil. Gue cari tahu pokoknya
pas gue baca-baca di ini ada apa di Plaza Semanggi, ternyata ada yang bunuh diri Di Plaza Semanggi. di Plaza Semanggi. Atau di sini? Cewek. Oh, di cewek. Feeling gue kan waktu itu kan pulang kan jalan kaki ya, dan jam setengah 2 malam lah jalan kaki. Plaza Semanggi udah sepi dong. Iya. Feeling gue dia yang ngikutin gue sih sampai sini. Oh, oke. Kayak gitu sih. Feeling lo. Feeling gue, tapi nggak tahu. Tapi yang gue lihat Cewek. selama tidur itu cewek dan ada anak kecil. Anak kecilnya ada satu tapi ada dua sih. Feeling gue ada dua, nggak cuma satu. Karena mungkin ya udah dapet teman lagi kan, nggak tahu. Gitu. Ya itulah mungkin ada lagi sih sebenarnya, tapi ntar aja dulu gue masih Nyambung aja ya, nyambungin dulu biar seru ya kan. Oke, sip. Sama yang ini sekarang Thank you. ke Rahmat mungkin. Thank you, dari Agung. gue cerita ke Rahmat juga ternyata ada mimpi juga, kita cerita, kita Silakan dengerin aja. Silakan langsung Rahmat. Oke. Jadi cerita dari aku itu kemarin itu baru sampai juga di kamar ini 2507. Oke. Itu kan tidur di sofa tuh karena kamar penuh semuanya. Tidur di sofa dan pada saat itu tidur pertama itu langsung dimimpiin. Mimpi juga nih. Jadi Mimpi juga. dimimpiin ada 2 anak kecil lagi main di area ini. Terus ada 2 orang tuanya dan juga kakek neneknya. Nah, Oh, kakek jadi nenek satu tuh kayak keluarga gitu? Satu keluarga gitu. Satu Jadi keluarga. yang anak-anak tuh lagi main-main, lagi happy-happy, orang tuanya lagi ngobrol sama kakek nenek lagi ngobrol. Nah, itu mereka kayak keluarga biasa. Oke. Nah, habis dimimpin itu kan yang Agung sama Satria kan ke Singapura tuh. Nah, aku kan tidur di kamar Agung tuh. Aku tidur di kamar Agung, itu juga ditindihin. Wah, Aku juga ditindihin di kamar Agung. Oke. Dan nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Nah, habis itu ya udah kan karena Ditindihinnya tuh gimana, Mat? Kan kalau gue kan dipeluk. nah iya Kalau misalnya gimana ya? lu tuh kayak yang nggak bisa gerak pokoknya. Kayak yang lu tidur gini kayak yang ditutuk gitu. Ya, di atasnya gitu. Ya, bisa jadi. Nah, habis itu ya udah pejemin mata aja, baca lah pokoknya kan baca. Nah, beberapa menit setelah itu udah lepas, udah bisa gerak nih, udah bisa gerak. Nah, habis itu tuh kalau nggak salah berlanjut ke yang kamar cewek kalau nggak salah. Si Yuli dia ada juga dengar suara anak kecil katanya. Nah, mungkin Gue nggak tahu tuh. pengakuan mereka juga begitu. iya. Nah, dan setelah itu kan baru Yaisa datang tuh nyari story-nya tuh, nah ternyata memang benar Iya, ada anak kita kecil dari yang dari kamar yang dari lantai 25 ini itu jatuh dari Balkon. balkon. Merinding nih. Berapa Ya. tahun sih itu yang kita lihat tuh? Itu masih di bawah 8 tahun lah, masih di bawah 8 tahun. Buat Kurang informasi pengalaman aja, sih. kita ini ada di kamar 2507 di lantai 25. Kalau yang dari cerita Rahmat tadi itu si anak kecil ini jatuh dari balkon dari lantai 25, tapi kamarnya nggak tahu yang mana ya. Jadi ya bisa jadi kamar ini, bisa jadi kamar yang lain gitu. Ya. Rahmat masih ada ceritanya? Ya, setelah itu kan pernah juga tuh tidur sendirian malam minggu pas Agung pulang masalah. Satria balik juga, Satria balik, Agung juga balik kan aku sendiri tuh. Ya. Nah, itu memang ada yang ngetokin pintu Pintu mana? dari depan ini. Pintu depan. Rasanya sih gitu, soalnya aku di kamar tuh sendirian. Ngetokin tuh keras selama 5 detik. Gitu. Nah, habis itu karena ya nggak tahu juga sih, yang entah ada orang yang usil atau gimana. Tapi karena nggak ada suara, aku mikirnya kalau nggak ada suara aku nggak mau bukain. Oke. Jadi aku biarin aja. Nah, habis itu udah hilang. Nah, keesokan harinya tuh si Yaisa cerita lagi. Padahal aku udah turun di bawah ke sarapan, dia ngerasain aku masih ada di dalam. Pas tiba di bawah dia nanya, Mat kok di sini katanya. Bukannya di atas katanya. Nah, itu. Sip mantap. Itu sih Mantap. saya. Masih ada lagi nggak? cerita? Udah. Nggak ada. Kalau aku sih itu aja. Udah sampai sekarang udah nggak ada Udah lagi. nggak ada lagi, masih belum. Gitu. Next, Faisal. Oh, aku baru bersehari di sini sih. Kebetulan bersehari ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi cerita apapun, cerita misteri apapun yang pernah, yang pernah. Selama ini aku hidup happy aja di rumah, main komputer, main game. Flat aku hidupnya. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita misteri. Nggak asik Iya, emang asik. hidupnya tuh. Dia sama cewek aja nggak suka loh. Flat aja sama cewek, nggak ada rasanya sama Nggak cewek. ada rasanya. Gitu ya. Tapi dia takut sebagai zombie. pengetahuan. Iya, tapi dia takut Dia takut zombie. Nah, tapi buat informasi aja si Faisal ini yang hidupnya flat ini aja, dia takut sama zombie.
Gimana tuh Yang- yang dijailin sampai mau apa? Minta pulang gimana tuh? Iya gimana ya? Kayak Kacau gitu. sih. Dia takut banget sama zombie. Dia nggak takut sama hantu-hantu Indonesia, dia nggak takut. Tapi dia takut sama zombie. Dia bilang zombie itu real. Benar. Zombie itu ada. Zombie itu dia bilang ada, zombie itu real dan dia sangat-sangat takut dengan zombie. Udah, nggak ada. Enggak ada banget. Silakan, Satria. Next. Nggak ada cerita aku. Cerita apapun, Nggak, cerita apapun, lu pernah apa dengar ya? cerita apa gitu? Hantu kayak apa? Pernah cerita di mana gitu? Nggak harus di ruangan ini. Nggak harus di sini Ah, juga. harus Hantu di PUBG. Nggak ada anjing. Mobil jalan sendiri. Gitu anjing. Ya ada tuh yang misteri Paling ya di itu PUBG doang yang itu yang online. kita lagi ada acara di Anyer tuh. Oh, Yang iya, anak bener. cewek. Ah, Ada. Bro, dia Anyer bro. Ini boleh nih yang Kan kata boleh nih yang di Anyer nih. Anyer emang banyak banget. Tapi jelasinnya gue nggak bisa harus jelasin lah. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Gue kan abis itu tidur. Yang cewek pada pindah terus gue nggak tidur. Aku sama siapa? Oh, iya aku nih, sama kan. Rahmat, aku sama Rahmat yang masih bangun. Jadi di Anyer, di Anyer itu. Jadi Rahmat yang ceritain nih. Iya, Silakan, Rahmat. Nanti nyambung aja ya. Ya. Jadi di Anyer itu pas kami baru datang, kan itu posisinya kita langsung ke bukan ya siangnya gitu. Siang. Kita ke kamar cewek tuh. Iya. Main kan. Yang Maharis sama Satria ke atas tuh. Iya. Ke lantai Iya, 2 kan. iya. Lantai 2 kami main di bawah tuh. Nah, itu ternyata si Maudinya tuh udah ngeliatin kalau di atas tuh udah ada apa? Ya sosok Udah ada gitulah, sesuatu kayak lah. anak gitulah, kayak anak kecil gitu juga. Oh, anak kecil juga ya. Nah, habis itu ternyata tuh si Nisa kan mens. Nah, di situ awal mulanya Oh, setan apa ya bilangnya? hantunya. Ya, Sosok gaibnya. sosok lah. gaib itu Untuk muncul gitu. Mungkin karena ngerasain bau apinya. Nah, dia munculnya tuh di situ. Nah, malam harinya pas Baru tahu gue nih. tapi sih dengar Oh, lu cerita baru aja tahu, ya. baru tahu. Terus. Pas Maudinya sendirian tuh jendelanya kebuka tuh kayak ada muka terus matanya merah gitu natapin Maudi gitu. Nah, Maudi langsung keluar katanya sih cerita gitu. Nah, habis itu si Nisanya colekin gini tuh, colekin. Iya. Ya. Merinding gue. Nah, habis itu makanya tuh mereka kan pada lari ke kamar tuh. Ke kamar cowok. Karena itu awal mulanya. Oke. Terus akhirnya tuh gimana? Akhirnya Akhirnya- oh ya, yang cewek pada tidur di Iya. ruang cowok. Akhirnya cewek pada tidur. Rumah yang cewek nggak ada yang Rumah nempatin. cewek nggak ada yang nempatin, villa yang cewek nggak ada yang nempatin. Oh, gue baru tahu cerita itu. gue datang langsung tidur. Tahu? Ah, lu mah emang pergi liburan, tidur, nggak tahu apa-apaan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kira-kira. Nggak. Oke, nyambung ya nih. Terakhir nih. Tuh, iya. Kejadiannya baru 2 hari kemarin. Oke. Baru 2 hari kemarin. Oh, iya benar. Di sini. Dengar lagi ya. Di sini lagi di kamar ini lagi. Jadi gini, guys. Singkat cerita, gue belum tidur sampai jam 12:30. Sampai jam 12:30 gue belum tidur karena benar-benar ya belum ngantuk aja sih. Nah, terus gue tuh matiin lampu, semua mati karena kan emang kita kan selalu matikan lampu ya, Iya. semuanya mati. Gue matiin lampu, terus gue cuma nyalain kamar tidur, lampu kamar tidur doang, kasur yang sebelah kasur. Nah, di situ setelah gue udah mau bisa tidur nih, gue tidur, Riz. Gue tidur nggak berapa lama atau sejam atau apa, selalu kalau gue digangguinnya pasti pas tidur, Pas tidur. nggak pernah kayak Pas melek. nggak pernah. Dan gue tuh pasti tidur sekitar jam 2:30 atau jam 3 lah, sama bahkan ada suara juga ngobrol gitu anak kecil, bahkan kedengaran banget, jelas banget. Yang jelasnya apa, bola plastik gitu tuh. Iya. Yang gue taruh di atas. Ambil dah. Enggak, udah usah. Ambil. Udah bola plastik. Iya, bola plastik ya. Hmm. Pokoknya bola plastik yang kita waktu di villa itu di Anyer itu. kita bawa ke sini ke kamar. Tuh. Oh, bahkan belum ada suara ngobrol dulu. Bahkan si bolanya dulu, Riz. Jadi kayak Udah lu dimulai. tahu nggak sih dari kan lorong nih ke kamar gue tuh paling ujung. Iya. Ini lorong. Bolanya tuh kayak mau tok tak 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 cetak ditendang lagi tak tak. Itu dengar banget gue di kamar gue. Dengar banget di kamar gue. Terus nggak berapa lama anak-anak kecil
yang baru berdua tuh, ini. baru yang rame. Udahan nih, kedengaran banget nih, gue masih inget. Udahan nih, kita main lagi nih. Ketawa anjing, gue diem. Terus gue berani, gue tuh niatnya pengen buka mata terus langsung ngagetin gitu, why gitu. Tapi gue nggak bisa Nggak bisa buka mata. tapi cuman gue bisa buka mata dikit. Dan nggak ngeliat apa-apaan. Gue lihat. Jadi gue nih kasur, Ngeliat apa? ke depan gue tuh TV. Tapi oke. gue tuh pas ngedenger bola itu sama yang hahaha gitu, gue melek dikit. Pas melek dikit tuh pelan putih, pelan Ke arah keluar. Jadi Keluar kamar TV lu. gue nih TV gue nih depan, nih di sini. Dari sini pelan banget jalannya. Gue gak berani buka mata. Setelah itu gue meremin aja lagi. Untungnya gue bisa tidur. Untungnya. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak bisa tidur, nggak ngerti dah. Pokoknya gue langsung tidurin aja, meremin. Sumpah merinding juga gue. Itu terakhir baru 2 hari kemarin. Baru 2 hari sumpah. lalu ya? 2 hari yang lalu. Enggak, masih belum jauh dia berarti di sini. Iya, baru 2 hari yang lalu. Dan gue tuh nggak berani ngomong. Bahkan baru cerita pun ke Adi doang. Ya. Kemarin langsung cerita paginya. Baru ini Kita baru inilah pokoknya. pas Kemarin kemarin udah belum? udah. Kayaknya Faisal waktu itu pernah cerita. Enggak, udah. Lu pernah cerita? Lupa, gua. Oh, gue tahu. Nggak, gue wakilin. Gue dulu ya. Gue Ya, yang lu. diceritain Ya. sama Faisal tuh yang dia di Yang kamar mandi. Iya, ada bayangan. Dia di kamar mandi. Nah, ini kamar mandi nih kalau kalian lihat. Nah, itu tuh pintu kamar mandi. Nah, kalau misalkan siang itu tuh kan langsung hadap-hadapan sama kamar gue. Kamar gue itu ada jendelanya. Kalau siang gue buka tuh. Jadi sinar matahari masuk. Ketika sinar matahari masuk itu, kalau pintu ditutup, dari bawah kan masih ada kelihatan sinarnya kan. Nah, dia tuh lagi di kamar mandi. Terus kita semua tuh pergi makan ya waktu itu. Iya, udah nggak Pergi ada makan siapa-siapa siang. di Pokoknya cuma dia doang deh di kamar mandi. Pergi makan siang. Nggak tahu, lo tahu nggak sih kita pergi makan siang? Tahu. Nah, tahu lah. Semua dia tuh di kamar mandi dan dia tahu kita semua pergi makan siang. Otomatis dia sendiri kan. Terus dia bilang karena kelihatan cahaya lewat bawah pintu itu, dia bilang ada yang lewat. Karena bayangan ada yang lewat. Nah, dia mikir masih ada orang. Oh, masih ada orang nih. Bayangan lewat. Terus pas dia keluar kamar mandi ternyata sepi. Bener nggak? Enggak. Apa? Lu juga ngomong aja lah cerita. Gitu kan? ceritanya. Kalau nggak salah nih ya yang gue cerita, karena dia nggak mau cerita ya, tapi yang sepengetahuan gue ada yang ngetok ya. Ada yang ngetok kalau nggak salah. Ada yang ngetok. Ngetok pintu itu. Iya, diem di depan. Jadi diem dulu di depannya. Diem di ngetok, depan pintu. Dia baru pakai ini handuk. Pas Dia dibuka baru ngetok sekali langsung dia buka gitu, mau ngagetin gitu. Tahunya nggak ada siapa-siapa. Nih. Taunya itu satu. Merinding Satu gue ya. nih. Sama, Bro. Yang kedua katanya ada sebelah sana lah pokoknya. Itu tuh ada kursi kayu jati gitu agak berat. Kata si Faisal waktu itu pernah cerita itu tuh pindah sendiri. Dan dia nih tidurnya di sini dia. Jadi dia benar-benar langsung ngelihat ke bangku tersebut, ke kursi tersebut. Dia bilang langsung pindah gitu. Dan dia kaget gitu. Ada lagi gak? Faisal pernah cerita. Faisal emang agak-agak Freak dia. iya, dia cerita-cerita sama gitu. ceweknya nggak suka, guys. Sekali lagi ya. Sama cewek aja dia nggak suka. Tolong. Tapi sekedar info sih, dia mau ditinggalin sendiri. Nah, Kita mau pada pergi ke kita Singapura. berempat mau pergi ke Singapura minggu depan. Nah, dia mau Seminggu, dia di sini seminggu sendiri di kamar. gitu. Jadi kalau misalkan Ya, One week. kalian yang nonton Avatar ini aku kayaknya. terus ada berita dari Arya Duta, kemungkinan dia. Ketika Avatar dibutuhkan aku baru kembali. Itu ya. Terakhir nih cerita dari gue nih. Gue nggak banyak sih ceritanya. Cuman gue pernah ngalamin salah satunya sih sama Agung juga sih. Banyak dari Oh, iya. tadi. Gue gue ini sedikit lah ceritanya. Kita baru pulang latihan, gue sama Agung duluan yang ke kamar ke atas, yang lainnya pada makan. Ini kita latihan yang sore, jadi tuh pas baru masuk kamar, masuk pintu utama itu dari kamar gue, kamar gue di sini nih, ini tuh hadapan langsung sama kamar mandi. Pintu kamar gue tuh emang udah kebuka juga, pintu kamar mandi juga udah kebuka. Pas gue buka pintu, seret, itu ada bayangan hitam kecil paling sepinggang gue lah. Itu tuh kayak cepet banget ke arah
kamar mandi. Brep. Itu gue yang ngeliat tuh langsung diem di depan pintu utama. Gue nungguin Agung karena Agung tuh di belakang gue nungguin Agung. Si Agung nanya, kenapa Riz? Ntar deh gue ceritain. Akhirnya kita masuk, gue ceritain lah. Oh gitu kata Agung. Udah gitu kita main PS di kamarnya Agung, main PlayStation. Gue di atas kasur, si Agung tuh duduknya di bawah. Masih hari yang sama. Masih hari yang sama, masih waktu itu juga. Masih hari yang sama, dia duduknya di bawah dan sudut pandangnya dia ini tuh langsung ke kamar mandi, ke arah lorong. Ke lorong. Tapi ntar bikin footage-nya aja biar ngeliatin. Nah ya, lorong ke lorong gitu, dia sambil ngelihat TV kan kelihatan nih lagi main. Si Agung juga bilang, gimana tuh? Sama bayangan hitam setinggi pinggang paling. Lari yang tadinya dari kamar gue, yang gue ngelihatnya dari kamar gue ke kamar mandi. Si Agung ngeliat dari kamar mandi ke kamar gue balik lagi. Dengan cepet juga. Itu salah satu cerita gue di kamar ini. Ada juga Riz yang suara itu masuk kamar lu terus ada kepala. Oh iya, itu anjing. Terus langsung gua ini kan teriakin, "Oh anjing." Ya, siapa gitu kan? Ya kayak cowok gede gitu. Suaranya tuh kayak gitu yang kayak menggeram lah. Nah, itu satunya. Jadi gua ngeliat bayangan satu, dengar suara satu gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau diceritain? Apapun lah, misteri. Soal mistis. Ini masa nggak ada sih? Ini dia soalnya kakeknya punya ilmu. Bisa sekedar info aja kalau misalnya gue tuh pasti kalau misalnya ada apa-apa di tempat baru, gue pasti didatanginya di mimpi. Oh gitu sih. Bahkan gue sempet yang di Oasis. Gue mau cerita dikit ya, sebagai biar nyambung lah kalau misalnya emang benar-benar gue tuh. Dari tadi sedikit aja. Ini sedikit lagi maksudnya. Jadi gue tuh selalu dimimpiin sama yang kayak gitu-gitu. Entah dia mau ngajak kenalan atau entah dia mau nunjukin, kan sekali lagi gue bilang, entah dia mau nunjukin bahwa ada keberadaan dia gitu di situ. Di Oasis itu ceritanya gue kamar paling ujung. Gue baru datang juga. Itu tuh kalau nggak salah baru 2 hari gue datang. Gue tidur, paginya is okay, pas malamnya lagi nih yang kedua, gue tidur, hawa udah beda. Nggak ngerti gue kenapa. Gue tuh pasti kalau misalnya udah hawa nggak beda, pasti nggak ada yang beres. Dan ternyata gue tidur, ada yang datang, cewek. Serius. Ngajak kenalannya gokil. Gimana? Gini. Real tuh. Real man. Real. Terus lo gimana? Lo tidur nih? Gue tidur. Nah terus? Ya udah, gue giniin, udah selesai. Di situ nggak ada ganggu lagi. Wah, gila ya. Ngajak gini banget nih, gini. Waktu di Lebak Bulus. Lebak Bulus men, yang gue Asian Youth. Kan gue kan tidur di kamarnya itu siapa? Yang Lili. Gue tidur, ya ini juga nyambung lagi sih. Gue tidur, cewek lagi. Itu tuh kakinya di sini. Kayak ngejepit. Ini pala gue nih, di gini nih. Gini. Ini pala gue. Iya. Gue gini-gini aja anjir, nggak bisa gue. Lo ganteng banget sih. Salah lo. Itulah kayaknya mungkin. Terus tapi lo nggak, maksudnya cuman nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, udah aja. Dan ya udah gue baca Fatihah apa. Nggak lama, udah lepas. Gue langsung telepon ibu gue anjing. Itu waktu itu kan masih kecil kan. Wah ada yang ngomongin gini. Terus ya udah baca aja. Terus bapak, kalau misalnya gue cerita ke bapak gue tuh, bapak gue kocak. Ya udah, teriakin aja biar dia takut atau gimana gitu loh. Bapak belum pernah kocak emang. Babi. Udah sih paling itu doang. Itu doang. Oke, sip. Mungkin cukup. Nggak ada lagi nih, nggak ada ya? Closing. Oke. Buat yang nonton, sekian dulu cerita dari kita. Ini cuma sharing aja. Pengalaman pribadi, pengalaman misteri, bukan bermaksud untuk kalian tuh 6 bulan di sini baru cerita sekarang. Bukan bermaksud untuk kayak nantangin atau sosok berani, enggak, cuma buat sharing aja. Mungkin buat pengetahuan kalian juga, siapa tahu nanti kalian ada nginep di sini dan punya pengalaman serupa, ya udah nggak kaget gitu. Dan dari kita sekian, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.